Oke. Sekarang kita tiba saatnya pada di acara apa nih? Nah, ini acara yang kita tunggu-tunggu ya, teman-teman ya, Bapak Ibu semua ya, Nat ya. Nah, kita akan kedatangan Romo Joseph Susanto. Ya, waktu udah silakan. Kita beri tepuk tangan virtual buat Romo. Silakan Romo. Shalom, saudara-saudara. Shalom Romo. Shalom Romo. Tolong oleh panitia saya tidak usah di spotlight, karena kalau saya di spotlight, saya hanya melihat wajah saya sendiri. Saya nggak melihat siapa yang mendengar saya. Tapi kalau saya bisa tidak di spotlight, saya bisa melihat banyak wajah gitu. Jadi saya ditemenin ngomong sendiri. Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Romo Yosef Susanto, saya imam untuk Uskupan Agung Jakarta. Meskipun wajah masih ya bocah begini, saya sudah 16 tahun jadi pastor. 16 tahun jadi pastor, tetapi saya habiskan 10 tahun di luar negeri untuk belajar. Tadi Ibu Natalia bilang saya selebritis YouTube. Ada satu yang mau saya koreksi, mulai dari sekarang, saya hanyalah seorang imam. Saya tidak mau ada embel-embel selebriti, tidak ada embel-embel artis, karena baru aja kemarin saya udah mulai kena getahnya. Setelah 2 tahun saya YouTube, 2 tahun saya mengajar webinar kemana-mana, baru kemarin sebuah bumerang baru kena ke saya. Gosip seorang Romo Yosef beli Alphard. Itu baru tadi saya telepon di awal, bapak-bapak, ibu-ibu lihat saya lagi telepon ya. Itu saya terima telepon dari teman saya lagi di Bali. Itu kisahnya udah sampai ke Bali. Dengan berbagai macam cerita-cerita yang bikin saya geleng-geleng. Saya sih apa ya? Dibilang Romo selebritis, sok ngartis. Saya cuman Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat gitu loh. Bagaimana aslinya saya, bagaimana saya berjuang ya dengan imamat saya, dengan apa yang saya miliki, dengan perjuangan-perjuangan dan pelayanan saya juga. Gitu. Maka saya harus mulai meluruskan nih, karena mulai berisih. Ke saya cuma Romo biasa, yang hebat itu Tuhan Yesus sama Bunda Maria dalam hidup saya. Jadi sayanya nggak boleh menonjol, sayanya nggak boleh lebih disebut-sebut daripada dua pribadi hebat yang selalu menopang kehidupan saya. Kebetulan pada malam hari ini temanya adalah bersama Maria mengarungi hidup. Bersama Maria kita mengarungi hidup. Saudara-saudara, saya absen dulu. Siapa yang pernah sakit hati dalam pelayanan? Jelas ya pertanyaan saya ya. Siapa yang pernah sakit hati dalam pelayanan? Silakan kedipkan mata sebelah kanan Anda pada saya. 1, 2, 3. Ya. Terus kedip terus aja karena kan saya kan ini banyak layar nih. Ya, ternyata hampir semua. Dalam pelayanan, kan katanya orang Katolik itu harus melayani, ya enggak? Orang Katolik jangan cuma misa doang terus pulang, tapi coba menghidupi gereja, terlibat dalam berbagai macam komunitas dan kelompok. Tetapi justru, Romo, dulu waktu saya masih umat biasa, Romo, saya nggak banyak sakit hati. Tapi begitu saya kecebur, Pak Fonsi jadi ketua KKS paroki misalnya. Waduh, udah digencet sama Romo parokinya, udah disikut kiri, kanan, depan, belakang. Sampai orang Katolik sekarang kalau diminta untuk jadi ketua lingkungan, jadi ketua ini, ketua itu, gak mau. Trauma. Mendingan jadi umat biasa aja. Nah, ternyata yang menyakiti kita bukan orang di dunia bisnis, bukan cuman orang di dunia sekuler gitu ya, di pekerjaan, di sekolah, ataupun di rumah, tetapi juga ternyata dalam pelayanan di mana kita seharusnya bertumbuh dan berkembang dalam iman, justru itulah yang menjadi tempat
kawah candra di muka kita gitu loh. Kok malah sakitnya kok di sini, Romo? Di mana saya harus penuh sukacita, di mana saya harus bisa melayani, bisa mewartakan wajah Tuhan, berbicara soal Tuhan dan kitab suci dan lain sebagainya. Kok tapi justru saya dipukulnya di sini. Berarti apa, saudara-saudara? Tantangan dalam hidup itu ada di mana-mana. Di rumah kita bisa terluka sama suami, sama istri, sama anak-anak, sama orang tua. Bisa terluka. Sama teman kantor bisa difitnah kayak apapun. Tapi mungkin kita mikirnya, itu kan orang-orang biasa yang nggak deket sama Tuhan. Kita difitnah, kita dijahatin, kita diomongin yang enggak gitu ya. Tapi menjadi sakitnya double-double ketika Romo, tuh yang nyakitin saya, yang fitnah saya itu Romo. Itu orang-orang yang pagi siang malam di gereja, Romo. Kayaknya tuh sakitnya tuh kayak ditonjok 2 kali bahkan 3 kali. Lebih sakit. Orang-orang yang seharusnya dekat sama Tuhan bisa tidak mudah menghakimi, bisa berkata-kata baik, kata-katanya nggak pakai emosi, gitu ya. Seharusnya kan begitu. Tapi kok kayak malah kayak setan gitu. Nah, maka dari itu saudara-saudara, sebelum saya berbicara soal Maria, saya mau mengajak saudara-saudara untuk berkenalan dengan satu figur dalam Perjanjian Baru. Figur ini figur luar biasa. Sayangnya masih sedikit dikenal oleh orang Katolik atau oleh para pembaca kitab suci. Masih sangat sedikit. Saya kasih clue ya. Orang ini kematiannya membuat senang orang-orang Yahudi. Bukan Yesus. Selain Yesus, kematian orang ini oleh Herodes itu bikin senang orang-orang Yahudi. Yang kedua, dia meskipun punya relasi sangat dekat dengan Tuhan Yesus, dia tuh menyebut dirinya sebagai akulah hamba Tuhan. Bukan Maria. Waduh, Romo susah amat. Siapa dari tadi nih? Orang ini, dia dalam sebuah perdebatan, ini gereja ini hanya untuk orang-orang Yahudi atau juga dibuka untuk bangsa-bangsa lain ya? Ketika ada perdebatan itu, orang ini naik ke permukaan, berbicara dengan lantang, dia betul-betul membuka rahasia Allah, bahwa Allah sejak awal mula memang menyediakan keselamatannya untuk bangsa-bangsa lain. Coba siapa? Bukan Paulus. Jawabannya kan dari tadi Paulus, Yohanes Pembaptis, Yohanes, salah semua. Berarti teori saya betul. Tokoh ini hebat, luar biasa. Kita berhutang banyak sama dia, tapi kita nggak kenal dia. Padahal di sini kebanyakan EJ. EJ yang katanya kan sering baca firman Tuhan. Di sini ada Pak Fonsin dan teman-temannya yang sering kursus kitab suci. Tapi kok nggak tahu tokoh ini. Tokoh ini namanya bukan Petrus, bukan Barnabas, bukan. Tapi Yakobus, saudara Tuhan. Dia nulis surat, namanya surat Yakobus. PR dari saya kalau Anda mau betul-betul mengenal siapa figur ini, bacalah nanti malam surat Yakobus. Itu isinya ya buat saya itu, waduh, orang ini nih mateng rohaninya. Orang ini pelayanannya luar biasa meskipun dia disikut kiri kanan. Orang ini dia bisa pakai itu pengaruhnya saudara Tuhan, tapi dia nggak mau. Yang namanya dia itu uskup pertama di Yerusalem ya Ibu Bapak. Dia uskup pertama di Yerusalem, tokoh yang sangat dihormati oleh Petrus, sangat dihormati oleh Paulus, sangat dihormati oleh anggota gereja, murid-murid Yesus pada waktu itu. Yang namanya pimpinan, penguasa, itu pasti identik atau dekat dengan yang namanya duit, kuasa, nafsu. Tapi justru dalam surat Yakobus kalau kita baca, wah itu keren benar. Pendengar atau pelaku firman, jangan memandang muka.
iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, dosa karena lidah, lalu juga hawa nafsu, persahabatan dengan dunia, jangan memfitnah orang, bersabar dalam penderitaan, peringatan kepada orang kaya, jangan pernah melupakan Tuhan dalam perencanaan. Itu baru judul-judulnya aja tuh. 5 bab surat Yakobus. Itu surat yang menurut saya bagus. Isinya tuh betul-betul sebuah pesan dari seseorang yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, seorang gembala umat, seseorang yang dekat dengan Tuhan, pemimpin umat, bagaimana dia bertransformasi, bagaimana dia mengolah hidupnya, relasinya dengan Tuhan, hidup rohaninya. Yang ditulis buat kita itu 5 bab, itu buah-buah permenungannya. Hasil dia mengolah kehidupannya. Pasti ada lika-likunya, pasti ada kerikil-kerikil, ada berliku luar biasa. Karena apa? Akhir hidupnya dia tewas dibunuh. Jadi ini kalau kita mau belajar soal pelayanan, belajarlah dari tokoh ini. Namanya Yakobus. Kita bisa baca ajarannya, nasihatnya dari surat Yakobus dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, Romo, apa hubungannya sama Maria, Romo? Hubungannya kental benar. Dalam perdebatan ya yang ngalor ngidul ya, debat ngalor ngidul, disebut seringkali Yakobus saudara Tuhan. Yakobus saudara Tuhan. Banyak orang langsung memahami mentah-mentah, oh dia ini anaknya Maria, anaknya Yusuf, saudara tirinya Yesus berarti. Itu perdebatan yang ya kalau kita lihat di YouTube atau di perdebatan yang ngalor ngidul gitu ya. Orang menyimpulkan dengan semena-mena. Buat saya, kalau memang Yakobus ini anak Maria, kalau memang Yakobus ini saudara kandung Yesus, ngapain sih gereja menyembunyikan rahasia itu? Ya apa enggak? Kita bisa belajar dari saudara-saudara kita yang sebelah. Itu kan justru tokoh utamanya punya adik, punya kakak, punya saudara, punya istri, punya anak, dipertahankan sampai sekarang menjadi sebuah kebanggaan bahwa tokoh ini memang sungguh-sungguh hidup. Justru menjadi sebuah kebanggaan. Nah, hal yang sama bisa kita terapkan dengan Yesus juga. Kalau Yesus punya anak, kalau Yesus punya saudara, kalau Maria punya anak selain Yesus, kalau Yusuf punya saudara, gereja akan bangga. Ngapain disembunyi-sembunyiin gitu loh. Nah, oleh ahli-ahli kitab suci, bagaimana memahami Yakobus saudara Yesus? Kata saudara dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Ibrani itu bisa berarti sepupu. Tidak selalu saudara itu diartikan saudara kandung. Mau dikatakan saudara kandung ataupun saudara sepupu, kita bisa menyimpulkan kesimpulan yang sama bahwa Yakobus ini punya relasi kedekatan dengan Yesus. Itu yang bisa kita simpulkan. Nah, apa kaitannya sama Bunda Maria? Saudara-saudara terkasih, setelah saya baca, saya pelajari surat Yakobus yang akhir-akhir ini muncul sebagai bacaan pertama ya setelah Paskah. Kalau ibu bapak masih ingat, saya melihat ada pengaruh, ada apa ya? Apa yang ditulis oleh Yakobus tentang imannya, tentang nasihat-nasihatnya kepada umatnya, itu ternyata banyak kesamaannya, banyak benang merahnya dengan hidup Maria. Bagaimana Maria menjalani hidupnya, dari dia menerima kabar gembira, sampai dia berdiri di bawah salib Yesus, sampai dia hadir di peristiwa Pentakosta, ternyata kita bisa lihat ini. Pola iman Maria sangat amat mempengaruhi bagaimana Yakobus merefleksikan imannya, bagaimana hidup Maria
tindakan-tindakan Maria sangat menginspirasi Yakobus dalam menulis surat-suratnya. Ketika dia menasehati umatnya. Nggak percaya? Coba kita lihat. Silakan kalau Anda ada kitab suci, buka surat Yakobus, bab 1 ayat 2 aja. Coba saya kasih waktu kalau kayak Pak Fonsin cari kitab suci. Kitab suci saya yang besar, yang jagoan saya ketinggalan di kampus. Jadi hari Selasa kemarin saya kan ujian full ya, menguji. Maka kitab sucinya saya tinggal, untung saya nemu ini kitab suci kecil di kamar saya. Yakobus bab 1 ayat 2. Dikatakan begini, saudara-saudaraku. Jadi Yakobus, dia kan uskup, seorang pemimpin. Dia menasehati umatnya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan artinya yang masalah hidup, problem yang tidak bisa langsung ditangani, kesulitan-kesulitan yang ada di depan kita. Jadi pencobaannya itu jangan langsung larinya itu, oh Ayub dicobain sama Allah, Yesus dicobain di padang gurun misalnya, Abraham dicobain sama Allah. Kata pencobaan di sini luas, artinya itu masalah, problem kehidupan, sakit, penyakit, kehilangan demi kehilangan, kejatuhan demi kejatuhan, itu bisa dipahami sebagai pencobaan. Nah, di situ Yakobus menasihati umatnya, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan kalau kamu punya masalah, kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan hidup. Coba kita lihat korelasinya, koneksinya dengan hidup Maria. Anda lihat nggak di mana? Korelasinya sama hidup Maria. Janganlah, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan. Artinya ada masalah dalam hidupmu, ada problem dalam hidupmu. Kita bisa langsung lihat dalam Lukas bab 1. Ingat nggak ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, meskipun Maria ujung-ujungnya terjadilah padaku menurut kehendakmu, meskipun Maria itu menerima, tetapi tantangan yang ada di depan Maria itu sungguh besar, luar biasa. Kita semua sudah tahu. Sejak awal Maria mengatakan iya terhadap rencana Allah untuk mengandung seorang anak di dalam rahimnya, disitulah pergulatan, perjalanan hidup Maria menjadi tidak mudah. Saya ulangi sekali lagi, ketika Maria sejak awal mengatakan iya terhadap rencana Allah, fiat voluntas tua, ketika dia menerima berkata iya terhadap panggilannya, disitulah perjalanan hidup Maria menjadi tidak mudah untuk dijalani. Jadi kalau mau dilihat dari kacamata hidupnya susah, ya bisa jadi. Hidupnya penuh persoalan, iya bisa jadi. Hidupnya susah dipahami, iya bisa jadi. Tetapi kita bisa lihat Lukas bab 1 ayat 46. Di situ Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara-saudara, itu korelasinya sama nasihatnya Yakobus tadi. Anggaplah sebuah kebahagiaan kalau kamu punya masalah dalam hidup. Maria ternyata jauh hari sebelumnya sudah mempraktekkan hal itu. Luar biasa bukan? Bahkan sebelum Maria menyanyikan kidung pujiannya, satu perikop sebelumnya, Maria pergi ke rumah Elisabet. Maria memberi salam kepada Elisabet. Kita bisa melihat Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus, bahkan bayi di dalam rahimnya melonjak kegirangan. Nah, lihat. Ternyata masalah, PR, tugas yang berat yang dihadapi oleh Maria, ternyata dia melihatnya, dia memahaminya, dia menjalaninya sebagai sebuah kebahagiaan.
Kebahagiaan bukannya Maria sejak saat itu cengengesan, hahaha, bukan itu ya. Kebahagiaan soal dari dalam hati. Orang bisa ajeb di diskotik, bisa. Jedak-jeduk bisa. Tapi hatinya menangis, bisa. Soal kebahagiaan itu bukan soal ketawa, bukan. Dari hati yang terpancar keluar. Orang diem aja bisa kelihatan kok mukanya happy. Gitu. Kebahagiaan. Itulah sukacita Maria. Menjadi sukacita Elizabeth. Menjadi sukacita Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Maria yang menghidupi tugasnya, perutusannya, pelayanannya sebagai ibu penebus sejak awal sebagai pribadi yang berbagi kebahagiaan. Sampai-sampai kita yang di tahun 2022 ini juga kecipratan kebahagiaannya Maria. Kita diminta, diajak oleh Maria, belajar dari Maria. Bagaimana nih menjalani hidup. Aduh, Romo istriku udah nggak ada. Sebagai ibu penebus sejak awal sebagai pribadi yang berbagi kebahagiaan. Sampai-sampai kita yang di tahun 2022 ini juga kecipratan kebahagiaannya Maria. Kita diminta oleh Maria, belajar dari Maria. Bagaimana nih menjalani hidup. Aduh, Romo istriku udah nggak ada. Kita yang di tahun 2022 ini juga kecipratan kebahagiaannya Maria. Kita diminta, diajak oleh Maria, belajar dari Maria. Bagaimana nih menjalani hidup. Aduh, Romo istriku udah nggak ada. Sejak awal sebagai pribadi yang berbagi kebahagiaan. Sampai-sampai kita tahun 2022 ini juga kecipratan kebahagiaannya Maria. Kita diminta, diajak oleh Maria, belajar dari Maria. Bagaimana nih menjalani hidup. Aduh, Romo istriku udah nggak ada. Belajar dari Maria. Bagaimana nih menjalani hidup. Aduh, Romo istriku udah nggak ada.